Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem pendeteksi kebisingan di ruang perpustakaan menggunakan metode support vector machine yang beranggotakan saya sendiri Rosmiati dengan NPM 2140304006, Nur Sartina dengan NPM 2140304012, dan Nur Hasanah Perangin-Angin dengan NPM 2140304037. Baiklah, di sini kita akan masuk ke latar belakangnya, yaitu sistem pendeteksi kebisingan menggunakan metode support vector machine dapat dikemukakan sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan kondusif di perpustakaan. Kebisingan yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi pembaca dan menurunkan kualitas pengalaman belajar. Dengan menggunakan variabel linguistik seperti rendah dan tinggi, metode SVM ini memungkinkan pengukuran kebisingan yang lebih fleksibel. Metode SVM bekerja dengan cara klasifikasi, di mana klasifikasi adalah proses mengkategorikan data ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Metode dalam SVM dapat digunakan untuk melatih sensor pendeteksi kebisingan dengan menggunakan data latih yang berisikan informasi tentang tingkat kebisingan di suatu ruangan. Data latih tersebut dapat diperoleh dari sensor kebisingan yang telah ada atau dari data simulasi. Setelah sensor pendeteksi kebisingan tersebut dilatih, maka sensor tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi apakah suatu ruangan berisik atau tidak. Sensor tersebut akan mengukur tingkat kebisingan di suatu ruangan dan kemudian menggunakan metode klasifikasi yang telah dilatih untuk menentukan apakah ruangan tersebut berisik atau tidak. Dalam kasus sensor pendeteksi kebisingan, penggunaan dua sensor dapat meningkatkan akurasi klasifikasi. Hal ini karena dua sensor dapat memberikan informasi yang lebih lengkap tentang tingkat kebisingan di suatu ruangan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan metode SVM dalam sensor pendeteksi kebisingan dengan menggunakan satu sensor, yaitu sensor pendeteksi kebisingan yang diletakkan di langit-langit ruangan. Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi apakah suatu ruangan berisik atau tidak. Sensor pendeteksi kebisingan yang diletakkan di dekat sumber kebisingan. Sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat kebisingan dari sumber kebisingan tertentu. Perancangan sistem deteksi kebisingan terdiri dari beberapa bagian yang terintegrasi menjadi satu sistem. Pembagian blok sistem dibagi menjadi blok input, blok pengolahan data, dan blok output. Metode yang telah digunakan oleh kami dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengambilan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur, yaitu mengumpulkan dan mencari data-data serta mempelajari buku dan jurnal untuk mengenali masalah dan menyelesaikan masalah dengan metode yang berkaitan, maka digunakannya studi literatur ini. Kedua, perancangan alat, yaitu perakitan komponen-komponen yang saling berkaitan sesuai dengan daftar perancangan. Rancangan dibuat dengan harapan sesuai dengan tujuan hasil yang akan dicapai dan juga ditargetkan. Baiklah, ini merupakan data hasil pengujian yang didapatkan dari output kebisingan sensor suara KY037, di mana informasinya berupa jarak dalam sentimeter, nilai, dan juga hasil. Kemudian ini adalah gambar grafik yang menunjukkan hasil dari monitoring kebisingan, di mana sumbu Y melambangkan nilai sensor, sedangkan sumbu X melambangkan jarak yang digunakan untuk menguji sensor. Kemudian di sini ada lingkaran-lingkaran di mana kami menggunakan hyperplane 530. Jadi, jika nilainya yang terdeteksi di atas 530, outputnya akan berisik atau sensor mendeteksi suara. Sedangkan jika nilainya di bawah 530, maka mendeteksi normal atau sensor tidak mendeteksi kebisingan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, sensor ini dapat bekerja dengan baik jika jarak pengujinya relatif dekat. Kemudian alat ini memiliki data yang berupa 0 dan 1 atau terbaca, sensor mendeteksi kebisingan atau tidak.
Maka, metode SPM sangat baik untuk digunakan karena metode ini dapat mengklasifikasi atau mengkategori data ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Dalam kasus ini, kelompok-kelompok tersebut adalah berisik dan tidak berisik. Sekian dari penjelasan kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.